Halo, kali ini saya akan menjelaskan integrasi Thybot, kemudian aplikasi WhatsApp, app.notif.my.id, kemudian integrasinya itu menggunakan N8N, kemudian nanti datanya tersimpan juga di Google Spreadsheet. Kita langsung saja di sini udah ada template-nya. Kita klik. Ini statusnya masih inaktif kebetulan. Yang perlu diperhatikan untuk konfigurasi WhatsApp-nya itu ada di sini nih. Di sini ada app notif config. Diklik dua kali ya, double klik. Setelah double klik, di sini ada app notif APK. Ini gak diganti dengan APK yang mau dipakai. Udah. Lalu di sini ada duration. Ini duration di sini kosong ya. Kalau misalkan diisi, ini satuannya tuh milidetik. Kalau misalkan diisi itu nanti ada mengetiknya, ada typingnya di balasan WhatsApp-nya tuh. Sebelum ngebalas ada typing dulu ya. Sedang mengetik begitu. Kalau misalkan dikosongkan, nanti nggak pakai typing. Keuntungannya tuh kalau nggak pakai typing, balasannya lebih cepat. Kalau pakai typing sedang mengetik, otomatis sebelum membalas ada sedang mengetik, jadi balasnya agak agak ditunda oleh typing. Itu untuk konfigurasi API dari AppNotifnya di sini ya. Tadi dengan cara double klik di sini. Kemudian di sini ada keyword. Keyword config itu bot akan dimulai ketika pesan masuknya tuh apa begitu ya. Itu di sini caranya. Ini huruf kecil semua ya nulisnya. Ini huruf kecil semua di sininya. Keyword start with ini huruf kecil semua. Di sini keywordnya tuh input. Saya ganti deh rekap pilkada, misal begitu. Lalu udah. Kemudian konfigurasi Thybot-nya. Di sini ada Thybot config, double klik. Di sini ada Thybot bot ID. Ini diganti ya. Diganti yang ada di sini. Double klik, kemudian share. Ini sesuai yang di sini ya. Ini pun kata-katanya bisa diganti, tapi harus sesuai yang ada di sini. Oke, kalau di sini Thybot URL itu sesuai dengan ini. Kalau sudah oke, lalu aktifkan. Oke, ini udah aktif. Kita bisa lakukan tes ya. Kita ambil URL webhook-nya dulu, double klik. Kemudian di sini ada test URL sama production URL. Kita pakai yang production URL. Udah diklik, kemudian masuk ke aplikasi WhatsApp-nya. Kemudian di webhook diisi update. Kita lakukan tes ya. Tadi kata kuncinya tuh rekap pilkada. Oke, udah balas. Sampai selesai aja isi. Misalkan
Ini misalkan ini di botnya tuh di setting maksimal 600 ya. Saya isi 607. Ini ya balasannya harus 0 sampai 600. Ini kita pilih yang sudah benar. Nggak baca if-nya udah benar. Terima kasih, selamat bertugas. Sudah selesai ya ini. Kemudian ini udah bisa kita lihat hasilnya di sini result. Nih result. Kemudian bagaimana agar masuk ke spreadsheet begitu. Banyak caranya. Kali ini untuk memasukkan spreadsheetnya menggunakan N8N juga. Saya ke home. Oh ya ini tadi belum save ya. Eh, ini enggak saya save. Takutnya tadi saya edit. Tadi kan botnya udah jalan. Tapi tadi kalau memang save-nya perubahannya disengaja klik save aja. Untuk menghubungkan ke sheet-nya, kita bikin workflow baru, add workflow. Ini namanya boleh diganti. Misalkan type bot spreadsheet. Udah, lalu add first step-nya kita pilih yang webhook. Kemudian ini ada test URL sama production URL. Ini biarkan dulu aja. Lalu di sini pilih yang sheet. Kemudian append row. Di sini kredensialnya karena sudah ada, langsung aja. Kalau belum ada, klik create new ya. Karena udah ada, saya pilih yang udah ada. Kemudian resource with document. Ini pilih yang append row. Kemudian di sini karena menggunakan service account, saya pilihnya by URL aja. Saya pakai data yang ini. Jangan lupa di sheet-nya itu udah dibagikan ke email yang menjadi service account-nya. Ini udah dibagikan ya. Cara bagikannya kalau belum, email ke service account-nya di copy, terus tambahkan orang. Ini ya cara tambahinnya kalau misalkan belum. Ini kan kalau belum tuh begini, belum ada siapa-siapa. Ini ditambahin email dari service account-nya. Udah, lalu balik lagi ke sini. URL-nya ambil. Kemudian nih from list aja. Ini saya mau simpan di sheet 2. Ini kalau susah pakai keyboard aja. Pakai keyboard arah atas bawah lalu enter. Sheet 2. Kemudian di sini no column karena di sini emang nggak ada kolom ya. Di sini nggak ada kolom. Ini bisa diisi kolomnya. Misalkan isinya seperti ini. Copy. Oke.
Misal begini ya kolomnya. Lalu ini udah ada kolomnya. Kemudian ini webhooknya kita ganti metodenya ke post aja. Kemudian nih ada test URL sama production URL. Kali ini menggunakan test URL dulu. Copy. Ini tes ya. Ke typebotnya. Kemudian ke flow. Jadi di input ke sheetnya tuh ketika sudah selesai di sini. Kita ganti. Ini sebenarnya bisa test request. Kemudian tapi sebelum test request, bodinya ini harus diisi dulu nih variable value for test. Ini variabel apa aja yang mau dikirim kalau misalkan mau tes. Kalau misalkan apa eh, atau kita tes dengan menjalankan botnya saja. Tadi kita habis memasukkan ini URL-nya tuh URL yang tes ya di sini. Kita publish dulu untuk menyimpan perubahan. Publish. Setelah dipublish, kita ke sini lalu kita klik listen for test event gini. Lalu botnya kita jalankan. Jadi nanti ketika sudah selesai, datanya itu akan dikirim ke URL webhook. Tes nama. Kita nih sudah benar. Oke, ini udah berhenti karena udah mendapatkan event ya. Eventnya udah didapat. Ini nih datanya. Headernya ini, paramnya ini, query-nya ini, body-nya ini. Kita lihat, saya pengen lihat dalam bentuk JSON. Ini data yang dikirimnya tadi. Lalu untuk memudahkan tes, ini di pin aja. Pin data, oke. This data is pin. Kita back. Kemudian ini kan udah ada hasilnya. Kita tes yang ini. Tinggal ini aja nih. Cocok-cocokin aja. Tarik. Kemudian nama saksi.
Sebenarnya di sini ada yang map automatically. Ini kan manually. Tapi kalau automatically nanti kesimpan semuanya ke sheet. Padahal kita nggak ingin menyimpan semuanya. Semuanya tuh maksudnya semua file-nya. Kayak misalkan di sini tuh ada ini nih, kecamatan name begitu. Nanti kesimpan juga kalau misalkan map automatically. Tadi kehapus ya? Apa enggak? Iya, ini suara tidak sahnya kehapus. Kalau ada yang kehapus dan pengen ditambah, tinggal ini add column to send. Udah, ini kan ada kayak data kecamatan name, kecamatan code nggak kita pakai, desa keluaran code juga nggak kita pakai. Lalu test tab, ini udah ya kita lihat di sheetnya. Nih, udah benar. Ini biar enak, saya bekukan satu baris, lalu saya tebalin. Ini udah oke. Kalau sudah oke, URL-nya kita ambil yang production. Ini sebenarnya tuh bedanya di sini ada tes. Kalau yang production nggak ada tesnya. Copy. Kemudian ini juga diaktif. Ini diaktifkan. Balik lagi ke typebotnya. Kemudian di sini ganti yang production. Lalu publish. Oke. Ini udah berhasil terhubung ke sheet ya nanti datanya. Kita lihat di sini zona waktunya tuh masih UTC ya, UTC plus 0. Kalau misalkan ini ingin diganti langsung, bisa di sini bisa di N8N-nya. Kita buka mana ya? Yang ini ya, table sheet. Sebelum dimasukkan ke sheet, kita ubah dulu untuk waktunya. Kali ini saya akan menggunakan kode untuk merubahnya. Kebetulan saya udah ada. Saya tes. Oke, keluarannya nanti seperti ini ya. Untuk ubah format keluarannya. Lalu baru dimasukkan ke sheet. Diganti dengan
ini. Kemudian ini jadi nggak bisa karena melewati satu langkah tab ya. Tadinya kan dari sini langsung ambil ini. Sekarang oke. Jadi ini diganti. Klik aja dari sini bisa atau langsung aja sesuaiin formatnya. Kalau tarik langsung caranya gini ya. Kalau misalkan di sini diawali dengan ini, ini selama nama yang nggak diganti, ini lebih konsisten. Walaupun tahap-tahapannya di ini. Kita tes, ya, ini zona waktunya udah, penulisan waktunya udah berubah. Oh ya, ini nama saksi desa kelurahannya nggak ada. Kita cek. Oh ya, ini masih dibetulin. Tes tek, saya setelah benar jangan lupa kita klik save. Kita tes lagi ya. Oke, kita lihat. Nih ya, udah